Halo semuanya, selamat datang di aplikasi Smart Saldo. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara bertransaksi di aplikasi dan juga di WhatsApp ya, di aplikasi Smart Saldo tentunya. Untuk yang pertama, di sini saya akan memberikan penjelasan seputar cara bertransaksi di aplikasi Smart Saldo ya teman-teman. Pastikan kalian sudah registrasi dan memiliki akun di aplikasi Smart Saldo. Nah, kita di sini sudah membuka ya. Saat ini tampilannya aplikasi Smart Saldo sudah terbuka, sudah di bagian menu transaksi. Di menu transaksi ini ada banyak sekali produk ya. Ada pulsa reguler, pulsa transfer, paket data, pulsa telepon, paket SMS, voucher data, voucher hiburan, dan banyak sekali. Intinya prinsipnya dalam menggunakan menu transaksi ini ada yang pertama adalah produk ya, produk apa yang ingin kita beli. Kemudian yang kedua tujuan, tujuannya itu kita mau kirim ke mana. Yang ketiga itu pilih produk ya, dan yang keempat kalian bisa langsung kirim atau melakukan transaksi. Jadi 4 prinsip ini selalu kita lakukan di semua transaksi kita untuk aplikasi. Nah, yang pertama kita akan contohkan ya, misalnya untuk tips yang pertama adalah produk. Nah, produk apa sih yang ingin kita jual ke pelanggan, atau pelanggan ingin produk apa pada saat dia berkunjung ke toko kita. Misalnya dia nanya nih, Pak, saya mau beli paket data. Oke, berarti produknya kita tahu nih, paket data. Paket data. Sekarang kita cari di aplikasi produk paket data ya. Menu produk paket data, dia ada di sebelah kanan layar. Kemudian kita bisa tanya ke pelanggan itu, paket data nomornya berapa Pak gitu, nomor tujuannya berapa. Nah, untuk tujuan ini adalah kalau paket data berarti nomor HP pelanggan ya tujuannya. Ibaratnya kita mau kirim paket sama seperti kita kirim paket secara offline, kirim baju, tujuannya kita harus tahu kemana kirimnya. Sama seperti jualan pulsa paket data ini, tujuannya kita harus tahu juga ke nomornya siapa gitu. Kita minta nomornya. Nah, nomornya ini misalnya nomor XL misalnya ya. Setelah kita klik paket data, tadi ada kolom masukkan tujuan, kita isikan dengan nomor kita atau bisa pilih kontak. Ini saya skip ya, karena di YouTube itu tidak memperbolehkan memperlihatkan nomor supaya tidak terhapus video saya. Silahkan kalian sesuaikan nanti. Nah, di sini kita tinggal pilih nih, ya. Sekarang selanjutnya tips yang ketiga adalah pilih produknya, pilih nominal atau produknya. Kita mau beli paket data yang mana? Misalnya Excel data pure, terus kita bisa pilih di sini nominalnya, misalnya 1 giga ya, dengan harga 8.300. Kita klik ya, kemudian kita klik kirim. Nah, nanti paketnya akan langsung masuk ke nomor pelanggan kita. Kita oke aja. Nah, ini paketnya sudah masuk ke HP saya, jadi proses transaksinya sangat cepat ya, hanya dalam hitungan detik saja. Kemudian nanti pelanggan membayar. Kemudian kalau transaksi yang lain itu prinsipnya sama ya. Kalau token listrik berarti kita intinya itu kita tanya dulu pelanggan mau beli apa gitu. Sama seperti kita jualan makanan, mau beli apa nih, lalapan ayam apa lalapan tempe atau lalapan tahu gitu. Sama seperti aplikasi ini juga ya, kita tanya dulu mau belinya apa. Apakah pulsa kah, token PLN kah, atau voucher game atau apa gitu ya. Biasanya pasti mereka sudah punya tujuannya. Kalau sudah tahu mau beli apa, misalnya token PLN, kita tanya tujuannya. Tujuannya itu berapa? Nomor tujuannya itu berapa ya? Kalau token PLN berarti tujuannya itu ID meter pelanggan ya, kalau token PLN. Kemudian setelah kita bertransaksi ya, kita bisa juga melihat histori transaksi kita. Nah, caranya di bagian atas ya, di bagian atas ini ada beberapa menu, ada transaksi. Kemudian geser lagi satu, itu ada menu agen. Nah, di menu agen ini kita bisa lihat history. History itu adalah sejarah ya, sejarah transaksi kita, baik isi saldo maupun transaksi biasa. Kita cari aja di sini.
ada menu history transaksi. Nah, ini ya. History transaksi, history tambah saldo, history tukar komisi, history transfer saldo. Nah, ini kalau kita mau cetak struk, cetak bukti pembelian kita bisa pilih yang menu history transaksi. Nah, di history transaksi ini akan ada nih banyak ya. Banyak sekali transaksi yang sudah pernah kita lakukan. Kita bisa klik ya. Kita bisa klik, misalnya kita mau cetak struk OVO nih. Kita klik, ada info detail, ada salin ID transaksi, ada salin nomor tujuan. Jadi setelah kita ketuk transaksi itu, transaksi apa yang mau kita cetak, kita pilih dulu ya, terus kita ketuk. Nah, nanti kita akan ada muncul pilihan setelah kita ketuk itu ya. Kita pilih aja cetak struk. Ini cetak struk. Setelah cetak struk diklik, di sini akan ada banyak sekali info-info. Mungkin bagi teman-teman yang menggunakan pembaca layar itu tidak terdeteksi ya. Tidak terdeteksi, tapi nggak usah khawatir. Ini diklik aja ya, itu fungsinya untuk mengedit keterangan di struknya. Misalnya saya edit ya keterangan struknya. Ini saya kebetulan karena tunanetra juga ya, jadi memang masih agak sulit di sini ya. Nah, jadi ada beberapa informasi yang bisa kita edit atau ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya di menu cetak struk. Yang bagian paling pertama ya, bagian pertama itu fungsinya untuk memilih printer Bluetooth. Kalau kita klik, nah dia langsung muncul menu-menu perangkat Bluetooth yang telah aktif ya. Jadi kalau kita punya printer Bluetooth, kita hidupin printer Bluetooth-nya. Nanti kita bisa cari nama printer Bluetooth-nya di sini, teman-teman. Jadi di layar ini saat ini menampilkan nama-nama printer yang ada ya. Nama-nama printer yang ada di sini ada EK gitu ya. Terus ada apa namanya? Ada juga menu-menu perangkat Bluetooth lainnya ya. Sebagai speaker Bluetooth ini terdeteksi juga, tapi tentu saja kalian pilih ya, kalian pilih yang printer, jangan pilih yang lain-lainnya. Nah, kemudian di bagian menu yang kedua, ini kalian bisa pilih ukuran kertas ya. Yang kalian punya tentu saja kertasnya. Kalau kalian mau ngeprint pasti kan harus ada kertas dulu ya. Misalnya kertas kalian itu 80 mm, pilih aja 80 mm ya. Kemudian setelah pilih ukuran kertas, ini ada menu untuk pilihan mau menampilkan barcode atau QR code. Nah, ini fungsinya nanti untuk scan ya. Misalnya ada yang mau scan gitu, barcode kalian, struk kalian bisa di-scan. Ini biasanya untuk istilahnya memunculkan bahwa ini tuh asli gitu struknya. Biasanya ada QR code-nya. Kita bisa pilih nih pakai QR code misalnya ya, kita klik aja. Kemudian opsi yang keempat yang bisa kita edit. Nah, yang bisa kita edit adalah keterangan struk, teman-teman. Keterangan ini bisa kita isi misalnya terima kasih telah berbelanja di Wiguna Sale gitu misal ya. Jadi misal coba ya. Terima kasih. Terus kita bisa klik simpan. Nah, nanti kalau kita print nanti sesuai seperti itu ya. Setelah itu yang bisa diedit ini adalah harga, teman-teman. Nah, ini kan dia harganya masih harga modal ya, tulisannya 250.000. Kita misalnya mau kasih harga berapa nih di struknya 253.000 misalnya ya. Kita bisa edit 253.000 ya. Kalau sudah kita bisa lanjut nih, kita klik simpan dulu ya. Nah, ini saya sudah berhasil ya menyimpan PDF-nya. Setelah kita menyimpan PDF, kita bisa klik print. Jika sudah tersambung ke printer Bluetooth tentunya, bisa kita klik simpan PDF ya.
atau share PDF. Nah, biasanya sih saya kalau yang beli itu kita tidak punya printer Bluetooth, kalau kita tidak punya printer Bluetooth, kita klik share aja. Kita share ke WA si pembeli ya. WA si pembeli misalnya, kalau udah langganan gitu ya. Tapi kalau kalian punya printer Bluetooth bisa ya, langsung di print saja, nanti ada kertasnya teman-teman. Nah, terus kita bisa juga mau lihat dulu nih misalnya PDF-nya kayak apa sih struknya. Kita bisa klik buka PDF. Ya, sebentar saya salah pencet. Coba kita buka PDF-nya. Nah, jadi hasilnya di layar saat ini menampilkan struk ya, hasil struk yang sudah kita simpan di sini. Karena tadi saya edit jadi terima kasih telah berbelanja di Wiguna Sale, dia langsung keluar keterangan seperti itu juga. Jadi ada tanggal transaksinya, produknya apa, harga totalnya berapa. Terus ada QR code-nya juga di bagian bawah ya, di bagian bawah, pojok bawah itu ada QR code-nya. Jadi untuk menandai keaslian gitu biasanya ya kalau QR code ini. Oke, jadi seperti itu untuk cara cetak struknya teman-teman ya. Secara garis besar seperti itu teman-teman ya untuk transaksi. Jadi yang paling terpakai itu adalah histori transaksi ya. Tambah saldo, tukar komisi, dan transfer saldo. Kemudian di sini saya juga akan mengajarkan kalian untuk cara melakukan transaksi melalui WA ya. Kalau melalui WA, prinsipnya itu adalah yang pertama kalian juga sama ya, harus tahu produknya itu produk apa. Ya, kemudian yang kedua kode produknya apa. Nah, ada kode produk ya. Saya contohkan. Misalnya ada yang mau beli pulsa nih. Ada yang mau beli pulsa. Kalau pulsa itu tanpa kode bisa ya teman-teman ya. Coba yang lain ya yang pakai kode ya. Misalnya ada yang mau beli paket data ya. Kalau ada yang mau beli paket data misalnya nih lewat WhatsApp, dia mau beli paket data XL yang 1 giga, XL yang 1 giga ya. Kita harus cari dulu kodenya teman-teman ya. Caranya bisa lewat aplikasi atau bisa tanya ke CS kami, bisa. Misalnya kita lihat kodenya dulu di aplikasi. Caranya itu adalah klik menu paket data. Kemudian kita bisa cari paket data XL itu sendiri. Caranya gimana? Caranya kita masukin nomor Excel si pelanggan di sini ya. Nah, kemudian kita bisa cari misalnya Excel data pure yang tadi. Nah, untuk kodenya itu adalah HXR. Kalau yang 1 giga dia kodenya HXR1. Kalau teman-teman yang menggunakan pembaca layar bisa dengarkan dia itu bacaannya HXR1 1 GB 24 jam 30 hari gitu ya, ada deskripsinya. Misalnya kita mau ngirim yang HXR1 ya atau paket data XL 1 GB. Langkah selanjutnya kalau sudah kita mengetahui kode produk, kita pergi ke center WhatsApp ya, atau kita buka center WhatsApp. Nah, untuk mengetahui nomor center WhatsApp-nya nanti bisa lihat di aplikasi atau bisa bertanya di customer service kami ya, teman-teman. Di sini saya akan mempraktekkan untuk cara transaksi WhatsApp ya. Kan tadi kita sudah mencari produknya, kita sudah tahu. Yang kedua, kode produknya kita sudah tahu. Yang ketiga yang harus kita ketahui adalah nomornya. Nomor tujuannya sama seperti transaksi aplikasi tadi. Nomor tujuan ini adalah nomor, kalau paket data berarti nomor HP pelanggan ya. Misalnya saya isi di nomor saya ya. Nah, jadi caranya itu kita ketik HXR1 titik tanpa spasi ya. Tanpa spasi. Langsung kita isi nomornya. Nomor pelanggan kita ini ya. Misalnya di sini saya tulis 087
760385431 titik pin. Nah, titik pin ya. Di sini saya masukkan pin saya yaitu 2336. Nanti pin saya ini akan saya ganti ya supaya tidak menjadi permasalahan nantinya. Nah, kemudian kita bisa klik kirim ya. Kirim. Nah, nanti dia akan merespon perintahnya. Setelah itu dia langsung merespon, teman-teman, langsung cepet ya. Kurang dari 1 detik dia langsung ada balasan. 1 giga 24 jam 30 hari ke nomor 087760385431 akan segera diproses kayak gitu. Nanti kita tinggal tunggu prosesnya. Tapi ini langsung masuk teman-teman ya. 15 Februari Anda mendapatkan bonus kuota 1 giga 30 hari. Nah, jadi langsung masuk cepet transaksinya teman-teman. Terus kalau kita mau transaksi produk lain gimana caranya? Sama seperti tadi ya. Jadi kita harus tahu kode produknya dulu. Intinya adalah kode titik nomor tujuan titik pin. Langsung kita kirim ke WhatsApp Center. Tapi khusus untuk pulsa tidak usah pakai kode. Jadi langsung aja nominalnya ya. Jadi kalau untuk transaksi pulsa nominal titik tujuan titik pin. Misalnya ada yang mau beli pulsa 5.000 ya. Nominalnya berapa nih? Misalnya 5.000. Berarti 5.000 itu kita tulis 5 titik tujuan. Tujuan itu adalah nomornya si pelanggan ya. Misalnya saya isi ke nomor Telkomsel saya ya. Ini saya sedang mengetik nomor Telkomsel saya. Kemudian titik pin 2336. Nah, setelah itu kita bisa klik kirim teman-teman. Kirim. Nah, jadi nominal titik nomor tujuan titik pin ya. Misalnya 5 titik. Nah, ini langsung masuk nih. Langsung masuk sekitar 2-3 detik ya. Jadi bagi kalian yang mau cepet-cepet ini bisa juga ya pakai WA aja untuk transaksi pulsa, khususnya kalau yang baru datang mau beli pulsa langsung aja buka WA, terus cari center WhatsApp kita, terus isi aja nominalnya 10.000 berarti 10 titik nomor tujuan titik pin tanpa spasi ya, dan nggak boleh ada tanda bacanya di nomornya itu, langsung sambung 08 123456789 gitu ya. Untuk 100.000 berarti 100 titik nomor tujuan titik pin, seperti itu teman-teman. Selain pulsa, kalian harus tahu kode produknya. Jadi kalau ada salah satu produk yang laris gitu di tempat kalian jualan, kalian bisa cari tahu nih kode produknya itu ya. Misalnya ada orang sering beli kuota 1 giga, berarti kita supaya mengetahui kode produk 1 giga itu tadi ya. Oke, saya kira seperti itu ya. Dan yang lainnya itu transaksi. Ini untuk transaksi aja ya teman-teman ya. Contohnya tadi. Oh ya, untuk cara isi saldo lewat WA nanti mungkin kita akan susul ya tutorialnya. Cara isi saldo, cara ubah nama juga bisa di sini, dan yang lain-lainnya. Ada beberapa hal lain yang bisa kita lakukan. Oke teman-teman, seperti itu tutorialnya. Silahkan dilanjutkan pertanyaan di grup ya. Dan pastinya ini tutorialnya hanya bisa diakses oleh teman-teman saja. Jadi kami akan memprivate untuk publikasinya supaya hanya teman-teman yang bisa melihatnya. Boleh di-share ke teman-teman yang lain juga, tapi menggunakan link itu ya. Dan pastikan kalian mengirim perintah transaksi ini menggunakan nomor yang terdaftar, yang kalian daftarkan di aplikasi, karena kalau tidak itu tidak akan bisa. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.